Menantu Super. Bab 4281-4290. Bab 4281. Apakah orang ini bodoh? Pusat ledakannya berantakan dan tanahnya dipenuhi asap. Banyak prajurit di dalamnya telah sepenuhnya berubah menjadi abu akibat 10.000 serangan ini. Oleh karena itu, tanah ditutupi abu hampir 10 cm. Semua orang mencari suaranya, dan di antara abu, sesosok tubuh berdiri di sana, tak bergerak. Abu menutupi tubuhnya, membuatnya tampak seperti patung batu. Mata semua orang menyusut tajam, dan mereka yang dekat tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur ketakutan. Sungguh menakjubkan. Banyak sekali dari kita yang meledakkannya bersama-sama. Bagaimana dia bisa menjaga tubuhnya tetap utuh meskipun dia tidak bisa mengelak? Sial, apakah orang ini manusia atau iblis? Bukankah ini terlalu mesum? Sial, dia tidak masih hidup, kan? Semua orang berbicara dengan suara pelan. Bahkan jika mereka menghadapi mayat Han Sanqian yang tidak bergerak, tidak ada seorang pun di kelompok ini yang berani maju ke depan dengan santai, apalagi berbicara dengan keras. Penyihir Gunung Hitam mengerutkan kening, dan dia sedikit mengulurkan tangannya untuk menghentikan tuan yang dipimpinnya. Intuisinya memberitahunya bahwa ada sesuatu yang tidak beres. Kami adalah sekelompok master, ditambah puluhan ribu orang. Akan mudah bagi Han Sanqian untuk menolaknya, tapi orang ini mengambilnya tanpa peduli. Saat ini, dia sebenarnya masih bisa utuh secara fisik. Pesona Gunung Hitam memandangi tubuh Han Sanqian dengan keterkejutan yang tak terbayangkan, dan dengan lembut berseru kepada orang-orang di sebelahnya. Semua ahli juga memahami apa yang dikatakan penyihir Gunung Hitam. Jika tidak, mereka tidak akan berhenti bergerak sepenuhnya ketika penyihir Gunung Hitam hanya mengangkat tangannya sedikit. Hati-hati, tidak mudah bagi semua orang untuk berkultivasi. Zhu Yansuo mengertakkan gigi dan memandang Ming Yu, tetua, tolong carikan beberapa orang untuk memeriksanya terlebih dahulu. Ming Yu tidak berbicara, dia melihat dari dekat ke mayat Han Sanqian, seolah dia sedang memikirkan sesuatu di dalam hatinya. Yansuo, menurutmu dia sudah mati? Ming Yu tiba-tiba bertanya. Zhu Yansuo tidak begitu memahami hal ini, tetapi karena Ming Yu bertanya, dia secara alami harus menjawab, saya selalu merasa bahwa membunuh Han Sanqian seperti ini sepertinya tidak benar, tidak peduli apa yang saya pikirkan tentangnya. Tapi masalahnya, dia tidak menghindar atau menghindar sekarang, dia hanya menelan semua serangannya. Jika tidak terjadi apa-apa seperti ini, itu terlalu tidak masuk akal. Ini bukan pertanyaan apakah ini keajaiban atau bukan, tapi sebenarnya. Dia tidak mengucapkan paruh kedua kalimatnya, tapi Ming Yu sudah tahu apa yang akan dia katakan, itu bertentangan dengan akal sehat, bukan? Tepat sekali. Zhu Yansuo mengangguk, di dunia Bafang, para dewa sejati tidak diragukan lagi adalah yang terbaik. Mereka tidak hanya memiliki kultivasi yang sangat tinggi, tetapi tubuh mereka juga sangat kuat. Tetapi meskipun itu adalah tubuh dewa sejati, mustahil baginya untuk tetap tenang di bawah senjata seperti itu. Ming Yu sedikit mengangguk, apa yang dikatakan Zhu Yansuo memang sangat masuk akal. Dewa sejati mungkin tidak akan dikepung oleh sekelompok orang ini dan mati, tapi itu harus didasarkan pada fakta bahwa dewa sejati akan menggunakan kekuatan sihirnya sendiri untuk melawan. Jika Anda hanya berdiam diri, Tuhan yang sejati tidak akan mampu melawan. Batas atas kekuatan fisik ada di sana. Jadi maksudmu adalah? Ming Yu bertanya dengan cemberut. Sungguh aneh bahwa Han Sanqian dibunuh seperti ini tanpa bersembunyi, tetapi kenyataan selalu menjadi kenyataan, dan tidak ada yang bisa melanggar prinsipnya. Setelah Zhu Yansuo selesai berbicara, dia sampai pada kesimpulan, jadi, bawahan saya percaya bahwa Han Sanqian telah terbunuh. Mati. Mengenai kenapa dia tidak bisa mengelak, bawahanku berpikir itu mungkin ada hubungannya dengan zona terlarang kematian. Oh, gas hitam yang dipancarkan oleh ledakan di zona terlarang kematian dapat membuat binatang buas itu haus darah dan gila, tidak takut hidup dan mati, hanya untuk disembelih. Dan sekarang setelah Han Sanqian menjadi iblis, terlihat jelas bahwa dia mirip dengan mereka. Binatang buas. Ming Yu mengerti apa yang dia maksud dan berkata, Yansuo, maksudmu Han Sanqian sama seperti binatang buas itu,
hanya membunuh, bukan hidup dan mati. Oleh karena itu, dalam menghadapi serangan kita, dia tidak punya niat untuk menghindar. Bawahanku percaya bahwa inilah masalahnya, Zhu Yansuo mengangguk. Ming Yu tersenyum lembut, penjelasan Zhu Yansuo masuk akal dan harus menjadi solusi akhir. Mengangguk, Ming Yu mengarahkan dua pria yang mudah tertipu untuk memeriksa tubuh Han San Qian. Namun, sekelompok orang tersebut tidak memiliki cukup bakat untuk mengambil beberapa langkah, tiba-tiba guncangan tanah sebelumnya datang lagi. Dan getaran kali ini jelas jauh lebih kuat dari sebelumnya. Yang lebih menakutkan lagi adalah saat ini sepertinya ada gelombang suara menakutkan yang datang dari langit. Bab 4282 Susunan Setan. Mengaum, merayu. Sepertinya ada yang mengaum, dan seperti ada yang berteriak. Suaranya sangat menakutkan dan sangat menusuk. Ledakan. Tanah juga bergetar lebih hebat. Banyak orang mulai merasa tidak stabil. Badai melanda, menusuk langsung ke wajah seperti pisau. Setelah itu, di puncak langit, di antara awan, suara gemuruh itu menjadi lebih intens. Apa yang terjadi? Bagaimana kabarnya? Semua orang melihat sekeliling dengan panik. Namun, pada saat ini, debu mulai mengibaskan tubuh Han San Qian, yang seluruhnya tertutup debu. Itu seperti abu yang terguncang oleh guncangan gempa bumi, tapi sepertinya dia sendiri mulai bergerak sedikit. Orang-orang yang sangat dekat dengannya langsung tercengang dengan pemandangan ini. Mereka lupa akan badai dan gempa bumi. Mereka hanya memandangnya dengan bodoh, bahkan tidak berani berkedip karena takut melewatkan sesuatu. Bah bang bang. Suara-suara halus mulai terdengar di atas mayat, namun terkubur di antara suara angin topan dan gempa bumi. Dia pindah, dia belum mati. Mereka yang berada di dekatnya tidak bisa lagi menahan diri. Mereka berteriak keras dan berlarian dengan panik. Mereka tidak memiliki arah, hanya keyakinan, yaitu menjauhi makhluk hantu ini sejauh mungkin. Begitu mereka berada dalam kekacauan, orang-orang di sebelah mereka juga mulai berada dalam kekacauan. Mereka mungkin tidak mengamati kondisi tubuh Han San Qian, tetapi ketika mereka mendengar orang-orang di dalam berteriak dengan liar, tanpa sadar mereka mulai melarikan diri. Jadi, hanya dalam 10 detik, sekelompok orang telah menjadi semut di panci panas, dan kekacauan itu tak tertahankan. Kedua kroni itu masih agak jauh, tetapi melihat pemandangan seperti itu, mereka merasa lemah di kaki mereka. Di balik benda sialan ini ada Ming Yu dan yang lainnya menonton, sepertinya mustahil untuk tidak pergi. Tapi situasi di sisi lain sudah menjadi seperti itu, jika aku masuk neraka, sepertinya aku tidak akan bisa kembali hidup-hidup. Dan saat keduanya berada dalam masalah, tiba-tiba, mengaum, raungan panjang terdengar di langit. Dan hampir di saat yang sama, seberkas cahaya tiba-tiba keluar dari tubuh Han San Qian dan mencapai langit. Ledakan. Awan hitam di langit dengan cepat menjauh, membentuk pusaran di belakangnya. Hampir di saat yang sama, cahaya merah tua terbentuk di pusaran. Sinar cahaya yang membumbung ke langit langsung menuju pusaran, berpotongan dengan cahaya merah tua. Langit dan bumi terhubung dalam sekejap. Ini ajaib, dan menyapu secara gila-gilaan dengan kekuatan yang sangat besar. Bang bang bang. Dengan sinar cahaya yang dipancarkan oleh Han San Qian sebagai pusatnya, dalam beberapa meter dari area tersebut, terciptalah badai yang dihasilkan sendiri, kemanapun ia melewatinya, semuanya menjadi abu dan lenyap. Lari cepat. Orang-orang di sekitarnya, meski beruntung tidak tertelan dan berubah menjadi debu oleh badai yang ditimbulkan oleh Han San Qian, melihat rekan satu tim di depannya sudah seperti ini, sehingga mereka hanya bisa berteriak tergesa-gesa dan lari seperti orang gila. Gila, apa yang terjadi? Penyihir Gunung Hitam berdiri di tempatnya dan bergumam. Meskipun dia terlihat tenang di permukaan, sebenarnya dia tahu lebih baik dari siapapun bahwa dia bukanlah orang yang disebut tenang dan tenang sama sekali. Dia benar-benar ketakutan saat melihat Han San Qian di depannya. Dia ingin berlari, tetapi wajah dan ketakutannya menghalangi dia untuk mengangkat kakinya sama sekali. Apa-apaan ini? Apa yang terjadi? Ya, bukankah Han San Qian sudah mati? Kenapa dunia ini, kenapa masih seperti ini? Atau apakah dia telah melakukan terlalu banyak hal buruk, dan dia akan dihukum oleh Tuhan meskipun dia mati?
Mendengar kata-kata ini, penyihir Gunung Hitam dengan cepat menggelengkan kepalanya dengan liar, tidak, itu tidak mungkin. Jika Tuhan ingin membawa orang pergi, saya bertanya kepada Anda, mengapa ia tidak menghukum guntur tetapi sinar cahaya? Setelah mengatakan ini, semua orang terdiam. Ya, itu pasti Lei. Mungkinkah orang itu? Apakah Tuhan membantunya? Tidak, tidak mungkinkan. Mungkinkah orang itu bisa bertahan hidup setelah kematian? Apakah ada kemungkinan? Aku hanya menebak-nebak. Orang itu tidak mati dari awal sampai akhir. Dia hanya menyerap energi antara langit dan bumi melalui caranya sendiri. Ketika pria itu mengatakan ini, terlihat jelas keringat dingin mengucur di dahinya. Tebakan ini memang berani dan gila, namun harus dikatakan masuk akal. Setiap orang adalah seorang kultivator, dan beberapa situasi sebenarnya mudah untuk dipahami, karena penampilan Han Sanqian saat ini memang lebih seperti kemungkinan tersebut. Tapi masalahnya adalah, jika itu masalahnya, bagaimana lagi mereka bisa bermain-main dengan orang ini? Bab 4283 Kedatangan para Dewa dan Setan. Entahlah, tidak ada yang tahu jawabannya, dan tidak ada yang mau tahu jawabannya. Namun jika dipikir-pikir lagi, Anda akan terkejut mengetahuinya. Tidak dapat bermain. Benar-benar baik hati. Karena jelas sekali bahwa Han Sanqian hampir tak terkalahkan oleh semua orang sebelum dia menyerap energi langit dan bumi. Jika dia masih diizinkan untuk menyelesaikan operasi saat ini, maka bagaimana lagi kamu bermain? Berhentilah bicara yang tidak masuk akal. Anda adalah contoh tipikal dalam membangun ambisi orang lain dan menghancurkan gengsi Anda sendiri. Benar, dia diserang oleh begitu banyak dari kita. Tidak mungkin dia tidak mati. Bagaimana dia masih bisa menyerap energi langit dan bumi? Jika saya harus menemukan penjelasan yang masuk akal, maka saya pikir dia mungkin belum mati sepenuhnya. Saat ini, dia hanya mencoba yang terbaik untuk menyerap energi langit dan bumi untuk pasokan. Pernyataan ini juga bisa dibenarkan, dengan keberanian Han Sanqian sebelumnya, tidak akan mudah untuk mati. Ini juga dapat menjelaskan mengapa situasinya saat ini seperti ini. Lalu bagaimana kalau kita langsung merusak amal baiknya sebelum dia selesai menyerapnya? Usul seseorang. Ini tentu saja ide yang bagus, lagi pula jika berhasil, Han Sanqian tidak hanya tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri, tapi juga akan melahap dirinya sendiri karena obsesinya. Namun, jika ide tersebut merupakan ide yang bagus, apakah ada yang akan menerapkannya adalah soal lain. Sekelompok ahli sedang mempermainkan satu sama lain dan hanya mengangguk setuju dengan gagasan tersebut, tetapi tidak ada yang bergerak. Semua orang tahu bahwa jika tebakan mereka salah, imbalan yang akan diberikan Han Sanqian kepada mereka pasti tidak sesederhana memukul atau menyentuh Anda. Itu hanya bisa menjadi takdir hidup seseorang. Sekelompok ahli acuh tak acuh, dan Ming Yu serta Zhu Yansuo secara kasar telah menebaknya. Zhu Yansuo memerintahkan sekelompok regu kematian untuk berkumpul. Saat ini, di luar kota utama. Ketika bala bantuan, yang dipimpin oleh Sang Jenderal, telah mencapai barat kota, mereka akan maju, tetapi tiba-tiba tertiup kembali oleh angin yang tidak terlihat. Bahkan jika pasukan lebih dari 100.000 orang di belakang mereka berjalan dalam formasi persegi, itu tetap sama, dan ada sedikit kekacauan di antara pasukan. Apa yang terjadi? Jenderal bala bantuan itu mengerutkan kening. Angin tak kasat mata ini bertiup dari arah kota, tapi dari mana datangnya? Jenderal itu menyesuaikan kembali arah tunggangannya dan memandang ke arah kota, meraba-raba sinar cahaya yang membumbung tinggi dan pusaran merah tua di awan. Komandan, lihat. Hai, apa ini? Entahlah, energi iblisnya begitu kuat. Sangat berat sehingga orang tidak bisa bernapas meski mereka berada sangat jauh. Sial, biarpun kita mati, kita harus masuk, memberitahu saudara-saudara kita, dan berhati-hati. Ya, setelah mengatakan ini, bala bantuan menyeka keringat dingin di dahi mereka dan terus bergerak maju bersama pasukan mereka. Pada saat yang hampir bersamaan, orang-orang di beberapa kota di negeri iblis menghentikan apa yang mereka lakukan dan semua melihat ke arah kekuatan keluarga Pei. Ada yang jaraknya ratusan kilometer, ada yang jaraknya ribuan kilometer, bahkan ada yang berjauhan.
Tapi saat ini, hampir semua dari mereka melihat ke sana dengan patuh. Apa yang terjadi dengan keluarga Pei? Mengapa terjadi pergerakan sebesar itu? Di suatu tempat yang jauh dari rumah Pei, sesosok tubuh perlahan muncul di atas tebing. Ada sosok lain yang berdiri di belakangnya. Mendengar kata-kata yang pertama, dia tersenyum pahit, bahkan jika mereka menyalakan ratusan ribu tentara dan kuda keluarga Pei dan keluarga Pei, mereka tidak akan pernah bisa membakar api itu sampai mati. Titik di mana kita semua bisa melihatnya. Maksudmu, ini bukan karena sesuatu terjadi pada keluarga Pei. Yang terakhir terus tersenyum dan berkata, bahkan jika sesuatu terjadi pada keluarga Pei seperti yang Anda sebut, masalah ini seharusnya tidak seperti yang Anda bayangkan. Apa maksudmu dengan ini? Tanya yang pertama dengan sedikit mengernyit. Yang terakhir tersenyum lembut dan berjalan di depannya dalam beberapa langkah. Melihat cahaya keluarga Pei di kejauhan, dia menghela nafas dan berkata, maksudku, itu bukanlah benda sama sekali, tapi seseorang. Melihat ini, yang pertama tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening dan melihat ke sana, dan tiba-tiba berkata, maksudmu, ada seseorang yang menentang surga di keluarga Pei. Bab 4284, Welas Asih Ganda Klan Iblis. Ya, yang terakhir mengkonfirmasi dengan lembut. Yang pertama jelas ragu-ragu, dan ekspresinya tidak terlihat jelas dalam kegelapan, tetapi tidak sulit untuk membayangkan bahwa wajahnya pasti sedikit terkejut saat ini. Setelah beberapa saat, dia tiba-tiba berbicara, dengan statusmu, aku terdiam saat kamu berbicara. Tapi hanya orang yang melakukan tindakan seperti itu, tapi aku selalu merasa ada yang tidak beres. Lord Windemon, maksudmu gerakan orang ini terlalu keras, kan? Kata yang terakhir, orang yang disebut Raja Iblis Angin mengangguk, sejujurnya, itu benar. Sepanjang zaman, Anda dan saya telah melihat banyak fenomena dan pemandangan aneh sepanjang zaman. Tapi, kita semua tahu ukurannya. Tidakkah menurut Anda penglihatan seperti itu terlalu dibuat-buat? Itu sangat besar sehingga bisa dilihat dari seluruh negeri iblis. Orang aneh macam apa yang bisa menciptakan keajaiban seperti itu? Setelah mengatakan ini, Raja Iblis Angin memandang pria itu. Pria itu tersenyum tak berdaya dalam kegelapan, kalau begitu pernahkah Anda memikirkannya, orang aneh ini kemungkinan besar adalah orang sungguhan yang menentang surga. Perhatikan bahwa orang yang saya katakan menentang surga bukanlah kata sifat dari awal hingga akhir, juga bukan apakah itu berlebihan. Itu arti literal yang sangat sederhana. Seseorang yang benar-benar menentang surga. Lord Windemon mengerutkan kening dan berkata, jika apa yang kamu katakan itu benar, lalu seberapa menakutkankah orang ini? Aku belum pernah bertarung melawanmu, jadi wajar saja aku tidak bisa memberikan jawabannya. Tapi aku yakin akan satu hal. Oh, kamu mengatakannya, kata Feng Mo. Masa depan seluruh klan iblis akan ditulis ulang, dan bahkan seluruh dunia Bafang. Raja Iblis Angin tidak berkata apa-apa dan sepertinya diam-diam mengenangnya. Namun, pada saat ini, yang terakhir terus tersenyum dan berkata, untuk waktu yang lama, semua pihak di klan iblis telah berkembang dan siap meledak, mengumpulkan ribuan kekuatan. Begitu waktunya tepat, mereka pasti akan meledak. Justru karena inilah dunia Bafang, yang telah sunyi selama bertahun-tahun, terbangun, dan orang ini adalah orang yang dipilih oleh dunia ini. Dia akan benar-benar mengubah dunia dan membuka babak baru dalam sejarah. Tentu saja, ini hanya tebakan pribadi saya. Mungkin saya melebih-lebihkan. Raja Iblis Angin tidak membenarkan atau menyangkal masalah ini. Bagi dia, tentu saja dia tidak akan terburu-buru untuk menegaskan sesuatu yang tidak ingin dia percayai. Namun rasa hormat dan pemahamannya terhadap yang terakhir juga membuatnya tidak mau menyangkalnya. Dia sedikit mengernyit dan berkata dengan lembut, tetapi mengapa hal itu terjadi pada keluarga Pei? Meskipun keluarga Pei berasal dari garis keturunan Yongzhou, sejauh yang saya tahu, garis keturunan mereka tidak terlalu kuat, setidaknya dibandingkan dengan beberapa keluarga lain yang lebih kuat di klan iblis. Terus terang, meskipun mereka menyebut diri mereka Yongzhou, dan mereka benar-benar Yongzhou, sama sekali tidak akan ada pergerakan. Yang terakhir mengangguk sedikit dan berkata, ini sebenarnya yang paling membuat saya bingung. Sebenarnya, tidak peduli bagaimana kamu melihatnya,
Keluarga Pei seharusnya bukanlah keluarga yang bisa menghasilkan orang yang begitu menantang, tapi saat ini. Raja Iblis Angin menghela nafas, bagaimana kalau aku segera mengirim seseorang untuk menyelidikinya? Tidak harus seperti ini untuk membunuh burung pertama. Yang terakhir menggelengkan kepalanya, tidak peduli apa, satu hal yang tidak dapat disangkal adalah bahwa orang yang menentang surga sekarang berada dalam lingkup pengaruh keluarga Pei. Jika Anda mengirim seseorang untuk mencari tahu dengan jelas, izinkan saya bertanya, apa yang harus Anda lakukan jika Anda ketahuan? Begitu kata-kata ini keluar, Feng Mo benar-benar tidak mampu menghadapinya untuk sementara waktu. Saat itulah kamu menjadi menonjol. Apa yang kamu ajarkan padaku adalah rasa ingin tahu pada akhirnya akan membunuh kucing itu. Jadi menurutmu, apa yang harus kita lakukan? Yang terakhir tidak berbicara dan melihat ke ruang kosong. Semua orang di klan iblis tahu tentang gerakan ini. Ada beberapa orang yang tidak bisa tenang. Sebaiknya kita menunggu dan melihat apa yang terjadi dan bangkit kembali. Feng Mo, bagaimana menurutmu? Feng Mo mengangguk, rencana ini sangat bagus, mari kita ambil satu langkah dan lihat. Selain itu, saya mulai memeriksa area sekitar klan iblis. Karena kita tidak dapat memeriksanya secara langsung. Lalu, kita bisa pergi dari belakang mengetahui satu atau dua hal. Saudara Feng memang orang yang cerdas, dia tahu segalanya dengan benar. Setelah keduanya selesai berbicara, mereka berdua saling memandang dan tersenyum. Dan di tengah-tengah negeri iblis, kota tulang terbakar. Di suatu tempat dalam reruntuhan, lingkungan sekitar sepi, dan tidak ada orang asing yang diizinkan mendekatinya. Namun sedalam hampir 100 meter di bawah reruntuhan, terdapat lubang yang sangat besar. Di dalam gua terdapat aliran sungai yang mengalir secara horizontal dan vertikal, seperti pembuluh darah jantung, hampir menutupi seluruh lubang. Ada magma merah di sungai, panas membara. Bab 4285 Kaisar Bumi. Magma itu seperti darah, mendidih dan bersinar merah. Di sepanjang aliran sungai ini, di sepanjang jalan ke atas, terdapat gua yang gelap dan lebih menakutkan. Cahaya berdarah sering muncul di dalam gua, dan detik berikutnya ia jatuh ke dalam kegelapan. Siklus seperti itu menakutkan, berdarah, dan misterius. Panggilan. Di dalam gua, tiba-tiba terdengar suara, seperti desahan. Segera setelah itu, dua sosok hitam di luar gua dengan cepat masuk ke dalam gua. Kaisar, kamu sudah bangun. Keduanya berkata serempak. Aku tidak mau, tapi ada yang mengganggu mimpiku. Suara itu terdengar marah. Kedua sosok hitam itu saling memandang, penuh keanehan. Yang mulia, ruang bawah tanah adalah area tak berpenghuni dengan radius 1000 meter. Apalagi manusia yang hidup, mustahil bahkan makhluk hidup pun bisa mendekatinya. Bagaimana Anda bisa mengatakan sampah? Suara itu berteriak dengan marah, apakah kalian berdua tidak tahu apa yang baru saja terjadi? Mendengar ini, sosok gelap lainnya segera berdiri dan berkata, Kaisar saya memberitahu saya bahwa kekuatan keluarga Pei yang jauhnya ribuan mil tiba-tiba muncul di langit. Bagaimana jika mereka berdua sedikit terkejut? Tentu saja mereka menyadari cahaya yang melonjak ke langit di keluarga Pei. Namun, pertama, jaraknya ribuan mil. Kedua, Kaisar Bumi tinggal ratusan meter di bawah tanah. Apa yang terjadi di atas tanah seharusnya tidak terjadi padanya. Itu sangat jelas. Tanpa diduga, dia mengetahui segalanya tentang apa yang terjadi di atas tanah dan ribuan mil jauhnya. Yang mulia, bukannya kami berdua bermaksud menipu, sebenarnya. Bayangan hitam buru-buru membungkuk dan meminta maaf. Selama aku ingin mengetahui segala sesuatu di dunia ini, tidak ada yang luput dari pandanganku. Apakah ini cakupan pengaruh keluarga Pei? Tepat sekali, dan itu seharusnya berada di kota utama. Kami menduga sesuatu yang aneh mungkin telah terjadi pada keluarga Pei, kata Black Shadow buru-buru. Kemunculan keluarga Pei bukanlah hal yang aneh, tapi orang yang aneh, kata suara itu. Asing. Energi iblisnya begitu kuat sehingga orang ini luar biasa. Yang mulia, bukankah ini hal yang baik? Ini berarti klan iblis kita memiliki jenderal kuat lainnya, puji bayangan hitam itu. Jenderal Macan. Suara itu mencibir, apakah Anda tidak dapat memahami kata ini?
atau apakah Anda tidak cukup mengenal diri Anda sendiri? Mendengar perkataannya, sosok hitam itu buru-buru berlutut dan berkata, bawahanku sangat berani. Mohon maafkan aku, Kaisar Bumi. Itu saja, kamu telah bekerja keras tanpa imbalan apapun. Kamu telah bekerja keras selama berhari-hari, jadi kali ini kamu akan dibebaskan dari itu. Bangunlah. Ya, bayangan hitam dengan cepat berdiri. Sosok gelap lainnya memanfaatkan kesempatan itu saat ini dan berbicara, ngomong-ngomong, Kaisar, apa maksud Anda dengan apa yang baru saja Anda katakan? Bawahan saya bodoh, tolong jelaskan. Apakah Lao Wu memiliki kekuatan untuk menyerang keluarga Pei saat ini? Dia berkata dengan lembut, sejauh yang diketahui bawahan saya, memang demikianlah masalahnya. Kaisar, apakah Anda ingin bawahan Anda bertanya kepada Lao Wu? Saya hanya memiliki 4 jenderal di bawah komando saya, jadi di mana jenderal kelima? Suara itu tertawa dingin, jenderal kelima hanyalah bidak catur, mengapa Anda perlu bertanya padanya? Apakah dia layak? Yang dimaksud Kaisar adalah, saya hanya ingin memberitahu Anda bahwa pasukan yang dikirim oleh Lao Wu akan segera kembali, dan dari sini Anda dapat mengetahui tingkat musuh yang mereka hadapi, yaitu orang yang menentang surga. Mendengar ini, kedua sosok berkulit hitam itu jelas terkejut. Yang dimaksud Kaisar adalah bahwa yang disebut Jenderal Macan di mulut mereka sebenarnya tidak memiliki kesadaran diri yang jelas sama sekali. Kami akan memahami maksud Kaisar. Selama kamu mengerti. Dia menjawab dengan lembut, dan kemudian menambahkan, ada satu hal lagi yang perlu kamu perhatikan. Meskipun anak laki-laki ini tampak sangat jahat di permukaan, dia sebenarnya adalah dewa di dalam iblis, dan orang benar di tengah keburukan. Kaisar, apa maksudmu masih belum jelas apakah orang ini musuh atau teman? Ya, orang lain mungkin hanya melihat energi iblisnya di seluruh langit, tapi aku bisa melihat beberapa nafas lain yang tersembunyi di aura iblisnya. Suara itu menghilang dan menghela nafas, orang ini tidak peduli apapun yang terjadi, dia pasti seseorang. Ingat rencana yang kubilang sebelumnya. Saya mengerti bahwa saya akan mengikuti instruksi Kaisar dan tiba dengan mantap. Hal yang sama berlaku untuk bawahanku. Oke, saya sangat senang Anda 4 jenderal membantu saya. Saya juga menantikannya. Ketika saya kembali, 5 tuan dan pelayan Anda dan saya akan mendominasi dunia. Selamat datang, Kaisar. Kedua sosok berkulit hitam itu menjawab. Meski mereka berlutut dan menundukkan kepala, terlihat jelas kata-kata mereka penuh kegembiraan. Saat ini, ujung yang lain. Bab 4286 Peri Keluarga Lu. Di dalam gua yang berjarak kurang dari 1 kilometer dari perbatasan keluarga Pei, dekorasinya masih mewah dan masih menjadi gua yang unik. Lu Ruoxin sedikit berbohong, tubuhnya yang anggun dan ramping terlihat sempurna, dan sepasang kakinya yang ramping dan putih bahkan lebih sulit untuk dilepaskan. Putri, di sana bersama keluarga Pei. Itu Han Sanqian, Lu Ruoxin tersenyum lembut. Kenapa kamu begitu yakin? Meskipun keluarga Pei memiliki kekuatan, lalu kenapa? Di mata putri ini, mereka hanyalah sampah. Apa menurutmu mereka bisa membuat keributan sebesar itu? Lu Ruoxin berkata dengan nada menghina. Perkataan putri masuk akal, tetapi apakah menurutmu Han Sanqian begitu tidak berguna sehingga dia masih bisa menimbulkan masalah? Menurutmu orang yang disukai putri ini biasa-biasa saja? Lu Ruoxin berteriak dingin, dan kemudian tatapan jahat di matanya yang indah menghilang, penuh kebanggaan, pria ini ditakdirkan untuk tidak mengecewakan siapapun. Dalam beberapa hari, kita akan berangkat. Pergi ke kota Burning Bone secepatnya. Kurasa, dia akan pergi. Bawahanku mengerti. Keluarga Pei, kota utama. Langit dipenuhi cahaya, menerangi hampir seluruh kota utama keluarga Pei, membuatnya hampir tidak bisa dibedakan dari siang hari. Unggul. Pasukan bunuh diri berteriak dengan mendesak, dan sekelompok orang segera bergegas menuju Han Sanqian. Di tim ahli, beberapa ahli tidak tahan lagi dan mengikuti dari belakang. Jika Han Sanqian menyerap energi langit dan bumi, menginterupsinya saat ini adalah satu-satunya kesempatan terbaik. Tentu saja, tidak ada seorang pun yang mau menyerah. Mendengus. Tiba-tiba, saat mereka melancarkan serangan, dengusan dingin tiba-tiba datang.
Detik berikutnya, mereka yang bergegas maju langsung menyesalinya. Saat mereka semakin dekat, mereka menemukan sesuatu yang mengerikan. Dalam terang, Han Sanqian tidak lagi bergerak seperti sebelumnya. Dia sedang bergerak sekarang, dan dia benar-benar bergerak. Sepasang mata berdarah juga menjadi lebih menakutkan dan menembus cahaya. Ingin membunuhku. Ada yang salah dengan sudut mulutnya. Detik berikutnya, sesosok tubuh keluar. Desir, sikat, sikat. Sebelum regu kematian di depan sempat bereaksi, mereka sudah merespon sepenuhnya nama timnya, regu kematian. Bagaikan dedaunan yang layu, mayat anggota tim terus berjatuhan dari udara. Bayangan hitam itu tidak berhenti sama sekali, dan dalam sekejap dia sudah mencapai barisan master di belakangnya. Desir, desir, desir. Ada suara lagi. Kupikir para master bisa bertahan lebih lama dari anggota regu kematian, tapi fantasi itu hanyalah fantasi. Mereka hampir sama dengan kelompok regu kematian itu, seketika. Lari, lari, lari. Penyihir Gunung Hitam benar-benar panik. Dia berbalik dan langsung lari. Dia hanya melihat sekilas ke 3.000 regu kematian pembunuh instan Han dan sekelompok master yang bergegas maju, dan dia sudah tahu bahwa pertempuran ini tidak dapat dimenangkan. Jika sebelumnya dia hampir tidak bisa melakukan beberapa gerakan, sekarang dia ragu apakah dia bisa melakukan salah satu gerakan pria itu. Benar-benar lelucon. Meskipun Ming Yu berada tepat di depan formasi, dia benar-benar malas dan mengabaikannya. Sialan Panglima tertinggi, masalah besarnya adalah dia tidak makan semangkuk nasi ini bersama mereka di masa depan, dan bahkan jika dia ditangkap, diadili, dan dieksekusi, bukankah itu akan menjadi masalah di masa depan? Dia harus hidup sekarang. Begitu penyihir Gunung Hitam mulai melarikan diri, dua tuan lainnya, tentu saja, tidak satupun dari mereka yang keras kepala. Mereka berbalik dan mengejar penyihir Gunung Hitam dan melarikan diri bersama. Di belakang mereka, apa yang disebut sebagai budidaya tinggi dari banyak master tidak lagi digunakan untuk membunuh musuh, tetapi langsung digunakan untuk melihat siapa yang bisa berlari lebih cepat. Akibatnya, seluruh prajurit Departemen Mingyu mulai panik, seperti ayam yang dipetik, kaki mereka bergerak lebih cepat dari yang lain, bukan karena alasan lain, hanya untuk menghindari tergorok di tenggorokan. Membunuh. Han Sanqian berjalan langsung ke kerumunan, dia tidak peduli apakah musuh menyerang atau menghalanginya, di matanya yang merah darah saat ini, hanya ada satu keyakinan. Membunuh. Pembunuhan total dan gila. Puff. Darah beterbangan kemana-mana, anggota tubuh kusut, dan 10.000 pasukan tiba-tiba berubah menjadi ribuan semut. Zhu Yansuo menatap pemandangan ini dengan tatapan kosong, tubuhnya tidak bisa menahan gemetar. Meskipun dia telah berada di medan perang selama bertahun-tahun dan terbiasa melihat hidup dan mati, dia belum pernah mendengar atau melihat pembunuhan gila seperti itu. Kejam, terlalu kejam. Ming Yu juga membuka matanya lebar-lebar, melihat pemandangan di depannya dengan tidak percaya, bagaimana ini bisa terjadi? Bab 4287 tentara dikalahkan. Dia benar-benar tidak mengerti, sangat sulit baginya untuk mengerti, kenapa. Mengapa Han Sanqian menjadi lebih ganas dan brutal ketika dia diserang oleh pasukannya sendiri padahal dia belum mati. Ada orang-orang di dunia ini. Bisa. Laporan. Tiba-tiba, tangisan mendesak membawanya kembali ke dunia nyata karena keterkejutannya. Baru pada saat itulah Ming Yu tiba-tiba teringat situasi dan kesalahannya sendiri. Dia mengguncang tubuhnya dan menatap orang itu, ada apa? Entah kenapa, gerbang barat tiba-tiba terbuka. Sejumlah besar bala bantuan dari keluarga Pei telah masuk dari barat kota. Saat ini, mereka melancarkan serangan umum terhadap pasukan kita. Apa? Setelah mendengar ini, mata Ming Yu membelalak lagi. Tetapi ketika dia melihat lebih dekat ke tempat ini, dia tiba-tiba mengerti sesuatu, jauhkan harimau itu dari gunung. Zhu Yansuo juga langsung mengerti, Han Sanqian tahu bahwa tujuan kami adalah membunuh Pei Gu untuk menghancurkan kekuatan keluarga Pei, dan bahkan mendukung Pei Gu sebagai boneka. Oleh karena itu, dia sengaja menggunakan Pei Gu untuk menarik perhatian kami. Di sebelah timur kota. Sial, pasukan kita di timur kota sudah cukup bagus.
Ini akan membuat kita salah mengira bahwa kita bisa mengepung Pei Gu dan dia pasti akan mati, sehingga membuat kita melonggarkan kewaspadaan kita secara keseluruhan. Sialan ini pria itu terlalu licik. Dia bergerak maju selangkah demi selangkah. Memasang jebakan di setiap langkah membuat orang sulit untuk waspada terhadapnya. Pantas saja kami tidak bisa melihat sisa-sisa keluarga Pei. Kupikir mereka melarikan diri dengan panik. Kami lebih tertarik membunuh Pei Gu. Kami lalai dan sebenarnya. Zhu Yansuo sangat tertekan dan baru saja melarikan diri dari lubang tempat keluarga Pei diplot, namun secara tidak sengaja ia jatuh ke dalam perangkap diserang oleh orang-orang. Meskipun dia adalah pria yang relatif lembut, dia sudah kehilangan kesabaran dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengutuk. Ming Yu juga berusaha sekuat tenaga mengatur pernapasannya agar amarah di hatinya bisa dilepaskan dan ditekan sebaik-baiknya. Zhu Yansuo marah karena diejek, bukan? Sebagai panglima tertinggi, dia jauh lebih kuat dari Zhu Yansuo. Namun, dia benar-benar mencoba yang terbaik dan memasang jaring. Namun karena suatu alasan, Han Sanqian selalu dapat menemukan kekurangan di jaring tersebut setiap saat. Tidak hanya dia keluar, tetapi dia juga merobek jaringnya sepenuhnya. Dia tidak hanya kembali tanpa hasil, tetapi dia juga kehilangan banyak beras setiap kali mencuri ayam, dan keluarganya hampir kehilangan seluruh uangnya. Tapi sekarang, bala bantuan musuh telah masuk ke kota, dan keunggulan kekuatannya tidak banyak. Ada Han Sanqian yang sesat di dalam. Jika dia memaksakannya, tidak ada peluang untuk menang. Tetua, ayo mundur selagi masih ada kesempatan. Zhu Yansuo juga mengambil keputusan, melihat para prajurit yang terus sekarat di tangan Han Sanqian. Dia bergumam, meskipun ada begitu banyak orang di sekitar sekarang, tapi kita hampir tidak bisa melawan Han Sanqian, dan pertahanan kota juga memiliki banyak pasukan untuk menutupi pelarian kita sebelum terlambat. Tapi Zhu Yansuo dan Ming Yu sama-sama tahu bahwa begitu mereka memilih mundur, kerugiannya akan sangat besar jika dilihat dengan mata telanjang. Hampir seluruh dari 3.000 pasukan Han di sekitarnya akan terbunuh, dan bala bantuan keluarga Pei akan dengan panik mengejar para bandit malang tersebut. Bahkan jika mereka benar-benar dapat keluar dari pasukan keluarga Pei, mereka hanya akan memiliki pasukan yang tersisa pada saat itu. Saya khawatir jumlah 200.000 harus dikurangi setidaknya 3/4-nya. Kami telah kehilangan banyak pasukan dalam penyerangan ke Gailosheng, dan sekarang kami kehilangan banyak kekuatan. Belum lagi kami tidak bisa menghadapi atasan, saya khawatir bahkan hati saya sendiri pun sangat sakit. Elder, jangan ragu. Jika nanti, saya khawatir. Tidak ada dari kita yang bisa melarikan diri. Saya juga tahu bahwa Anda mencintai prajurit Anda, tetapi terkadang Anda harus meninggalkan mobil Anda untuk melindungi komandan Anda. Selain itu, Han Sanqian akan menjadi gila dan kejam sekarang. Jika kita pergi, keluarga Pei tidak akan menginginkannya menjadi mudah. Dengan kata-kata Zhu Yansuo, penderitaan batin Ming Yu menjadi sangat lega. Dan, kalimat terakhirnya tepat. Tanpa mereka, keluarga Pei harus menderita sepenuhnya akibat kemarahan Han Sanqian yang kehilangan istrinya. Karena itu cukup bisa diterima. Memikirkan hal ini, Ming Yu akhirnya mengangguk, perintahkan pasukan untuk mundur. Bab 4288 hanya untuk kecantikan. Saat Ming Yu mengambil keputusan, seluruh pasukan akhirnya menunggu jimat untuk menyelamatkan hidup mereka. Sekelompok orang tidak dapat bertahan lebih lama lagi dan melarikan diri ke arah timur kota. Dengan pasukan yang kalah jatuh seperti gunung, ditambah dengan pembantaian Han Sanqian, ratusan ribu tentara yang terorganisir dengan rapi seharusnya kuat dan perkasa, tetapi sekarang semakin malu. Membunuh. Jenderal bala bantuan juga memimpin pasukannya ke kota saat ini. Melihat lawan sudah mulai melarikan diri, semangatnya segera meningkat. Dengan raungan marah, dia memimpin pasukannya dalam pengejaran yang panik. Garnisun gerbang selatan runtuh. Garnisun gerbang utara runtuh. Para penjaga di gerbang timur segera menyerah. Pasukan Ming Yu sepenuhnya memilih untuk melarikan diri. Setiap kali mereka dikejar, tentara keluarga Pei tidak menunjukkan belas kasihan dan bunuh diri dengan pedang. Oleh karena itu, bala bantuan keluarga Pei hanya mengejar lebih dari 10 mil,
tetapi mereka telah meninggalkan ribuan mayat musuh di jalan sejauh lebih dari 10 mil. Namun, Mingyu tidak bisa mengendalikan sebanyak itu saat ini, karena dia dalam pelarian, tidak ada jalan untuk kembali. Di kota, Han Sanqian juga tanpa ampun. Bahkan jika dia sendirian, kemampuannya membunuh orang tidak lebih buruk dari ratusan ribu bala bantuan dari keluarga Pei. Hanya dalam setengah jam, orang-orang sudah berbaring di timur. Gerbang kota utama keluarga Pei sepotong besar. Sungai darah dan gunungan tulang. Bahkan banyak di antaranya yang langsung berubah menjadi bubuk tanpa meninggalkan bekas. Setengah jam kemudian, sisa prajurit suku Mingyu hampir dibantai oleh Han Sanqian. Bala bantuan keluarga Pei baru saja kembali ke kota setelah menyelesaikan pengejaran mereka. Jenderal bala bantuan hendak menyambut Han Sanqian. Bagaimanapun, rencana Han Sanqianlah yang membuat mereka berbalik. Mereka tidak hanya menghilangkan krisis penyergapan, tetapi mereka juga langsung memasuki kota utama dalam satu gerakan, menyelamatkan seluruh keluarga Pei dari bahaya. Namun, cara dia memandang Han Sanqian tidak hanya membuatnya merasa kedinginan saat itu juga, tetapi juga membawa bencana bagi tim. Han Sanqian bergegas masuk ke dalam tim seperti harimau lapar menerkam makanan, dan kemudian ada penggiling daging humanoid yang hidup. Siapapun di tim yang mendekat akan mati, dan darah serta daging mulai beterbangan kemana-mana. Ini, jenderal penguat itu tercengang. Han Saoxia, apa yang terjadi? Bukankah semuanya baik-baik saja sebelumnya? Kenapa sekarang? Membunuh. Dengan minuman yang diredam, frekuensi di tangan Han Sanqian menjadi lebih cepat, dan membunuh orang dengan lebih mudah. Ketujuh putri pada dasarnya telah melenyapkan musuh saat ini, dan hendak datang ke timur kota untuk bergabung dengan pasukan besar. Namun, begitu mereka tiba, mereka melihat sisi yang sangat brutal dan kejam ini. Untuk sesaat, ketujuh putri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Han, kenapa Tuan Han membunuh orang-orang kita? Ya, apakah dia tidak tahu bahwa itu adalah bala bantuan dari keluarga Pei kita? Ayo kita bicara dengannya secepatnya. Saat para putri sedang mendiskusikan bagaimana cara pergi, putri ketujuh tiba-tiba meraih saudara perempuannya dan berkata, sepertinya ada yang tidak beres. Soalnya, mata Sanqian berwarna merah darah, dan seluruh tubuhnya. Apakah dia terobsesi? Atau, perintahkan semua orang untuk mengendalikan Tuan Han, tetapi kamu tidak boleh melukai nyawanya. Putri ketujuh segera mengambil keputusan. Ya, bawahan itu menerima perintah. Setelah itu, dia bergegas ke bala bantuan di depan formasi dan mengumumkan perintahnya. Setelah menerima perintah, bala bantuan mendapatkan kembali kekuatan mereka dalam kebingungan dan mencoba mengepung Han Sanqian. Mundur, 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 jangan biarkan tentara mati sia-sia. Di antara korban tewas, seorang lelaki tua memanjat dari dalam. Ayah. Ketika gadis ketujuh melihat lelaki tua itu, dia langsung berseru. Saat ini, ayah mereka, kepala keluarga Pei, tidak memiliki martabat sama sekali. Dia lebih terlihat seperti orang tua nakal yang meminta makanan. Han Sanqian sedang membalas dendam. Su Yingxia dan Zi Qing terbunuh saat mencoba menyelamatkan kita. Ini semua karena ayahku. Ayahku berjanji akan menjaga mereka dengan baik, tapi aku, gumam Pei Gu dan menggelengkan kepalanya. Sebelumnya, karena terlalu banyak tentara di suku Mingyu, Han Sanqian tidak sempat membunuhnya, sehingga ia mampu bertahan hidup secara diam-diam di antara kerumunan. Ketujuh putri itu tertegun sejenak, menatap Han Sanqian tetapi tidak bisa menahan perasaan yang sangat aneh. Selalu keluarga Pei yang dia bunuh. Tentu saja mereka cemas, tetapi ketika mereka memikirkannya lebih hati-hati, mereka sepertinya memiliki perasaan yang sama sekali berbeda. Mereka juga perempuan, dan tentunya mereka berharap laki-laki bisa mencintai mereka sampai sejauh itu. Namun, saat perhatian mereka terganggu oleh hal ini, Han Sanqian di sana telah berjuang untuk keluar dari kerumunan dan menatap mereka dengan dingin. Detik berikutnya, Han Sanqian datang langsung untuk membunuh, dan semua orang terkejut. Tapi satu orang menentang semua orang saat ini. Bab 4289, Hidup untuk Hidup. Pei Gu. Han Sanqian berhenti sebentar, masih menatap Pei Gu, yang menghalangi bagian depan, seolah dia sudah mati.
3.000. Sebagai kepala keluarga Pei, saya secara alami harus memikul tanggung jawab penuh atas kematian Yingxia dan Ziking. Saya juga tahu bahwa saya minta maaf kepada Anda, tetapi saya tetap mengatakan apa yang saya katakan sebelumnya. Jika Anda ingin membalas dendam, kalau begitu tolong bunuh aku, jangan bunuh orang tak bersalah lainnya di keluarga Pei. Setelah selesai berbicara, Pei Gu menutup matanya dan berkata, saya siap. Han Sanqian tidak ragu-ragu sama sekali, dia tiba-tiba mengumpulkan kekuatan dengan tangan kanannya, mengarahkan ke Pei Gu dan langsung membunuhnya. Putri ketujuh awalnya berpikir bahwa Han Sanqian akan lebih ragu-ragu. Bagaimanapun, meskipun dia memiliki dendam, dia harus tahu bahwa balas dendam Han Sanqian selesai dan Pei Gu terbunuh. Maka aliansi antara orang-orang misterius dan keluarga Pei pada akhirnya hanya akan ada dalam nama saja. Ini adalah aliansi kepentingan, meskipun tidak dapat mempengaruhi orang seperti Han Sanqian, setidaknya akan membuatnya khawatir. Tapi dia tidak pernah menyangka bahwa Han Sanqian bahkan tidak membuang waktu sedetik pun. 3.000. Dalam keputusasaan, putri ketujuh tiba-tiba bergegas maju dan mendorong Pei Gu menjauh. Dan telapak tangan kanan Han Sanqian mengenai dada putri ketujuh dalam sekejap. Engah. Darah tumpah di tempat. Putri ketujuh tidak menangis kesakitan, tetapi memandang Han Sanqian dengan kesakitan dan nostalgia. Sanqian, aku tahu bahwa hidupku tidak layak dibandingkan dengan Su Yingxia dan Ziking, tapi harap diingat, cintaku padamu tidak kalah dengan cinta mereka. Hari ini, atas nama keluarga Pei, aku akan memberikan hidupku demi hidupku. Setelah mengatakan ini, putri ketujuh menutup matanya sedikit dan terjatuh. Xiaoqi, Pei Gu patah hati dan bergegas ke sisi putri ketujuh, memeluknya dengan lembut. Melihat putri ketujuh yang hampir tak bernyawa, Pei Gu menangis. Sebagian besar anak di keluarga Pei Gu, menganggap dia memperlakukan mereka dengan baik, kecuali ketujuh putrinya, yang selalu menderita banyak keluhan karena status putri mereka. Di antara ketujuh putri tersebut, tidak diragukan lagi putri ketujuh adalah yang paling terabaikan. Bahkan ketika kota hantu Moyun ingin menikah, dia tidak memilih orang lain yang usianya lebih cocok, melainkan memilih putri bungsu ketujuh. Ketidakpeduliannya terhadapnya juga terlihat dengan mata telanjang. Namun, hanya pada masa sulit inilah kita bisa melihat hati orang-orang. Namun tidak peduli seberapa keras Pei Gu berteriak atau betapa sedihnya dia, putri ketujuh yang selalu mendengarkannya tidak pernah menanggapinya lagi. Tidak. Pei Gu meraung kesakitan, menengadah ke langit dan menangis, penyesalan terjalin di dalam hatinya, dan sakit hati menyatu di tenggorokannya. 6 putri lainnya menangis. Kakak ketujuh selalu berpengetahuan dan sopan, dan sangat cerdas. Alasan utama mengapa dia paling tidak disukai di antara 7 saudara perempuan adalah karena hubungan antara 7 saudara perempuan tidak buruk. Qimei punya sering disalahkan sejak dia masih kecil. Lambat laun, jumlah kesalahan meningkat, dan ayahnya tidak begitu menyukainya. Sekarang, saudara perempuan ketujuh mereka yang lincah dan cantik meninggal di depan mereka, bagaimana mungkin mereka tidak bersedih? Han Sanqian memandang putri ketujuh dengan dingin, lalu mengangkat matanya untuk melihat yang lain. Energi hitam di tangannya kembali dan dia ingin mengambil tindakan lagi. Pei Gu, yang merasakan ada yang tidak beres, berdiri dengan panik dan berdiri di depan semua orang. 3.000, setiap ketidakadilan ada pemiliknya dan debiturnya ada pemiliknya. Saya sudah kehilangan seorang putri. Saya mohon, tolong jangan sakiti orang lain yang tidak bersalah lagi. Kalau ada apa-apa, datang saja padaku. Pei Gu mengangkat dadanya tinggi-tinggi dan tidak takut hidup atau mati. Ini adalah tanggung jawab terakhirnya sebagai seorang ayah dan kepala keluarga. Dengar, kalian 6 saudara perempuan, tidak ada yang diizinkan untuk maju seperti Xiaoqi lagi. Jika tidak, jangan salahkan aku karena tidak mengakui kalian para putri. Selain itu, ada satu hal lagi. Setelah Han Sanqian membunuhku, keluarga Pei tidak diperbolehkan membalas dendam. Jika tidak, semuanya akan ditangani sesuai hukum keluarga. Adapun penerus keluarga Pei di masa depan, kalian berenam saudari akan memutuskan setelah berdiskusi. Apakah kamu mendengarnya dengan jelas? Semua orang menggelengkan kepala dengan sedih.
tetapi mereka tidak punya pilihan selain setuju. Oke, begitulah, ayolah, 3.000, jika aku mati di tanganmu, itu masih lebih baik daripada mati di tangan para pencuri itu. Aku tidak menyesal. Setelah mengatakan ini, Pei Gu siap menghadapinya. Kematian, mati. Han San Qian berteriak dingin, dan di tengah teriakan para wanita, dia memukul Pei Gu dengan tangannya yang besar. Berhenti. Namun, pada saat ini, minuman ringan tiba-tiba keluar, dan ketika semua orang menoleh ke belakang, mereka melihat sesosok tubuh berjalan perlahan dari gerbang timur kota. Dan ketika mereka melihat kemunculan sosok ini dengan jelas, mereka mau tidak mau secara kolektif membuka mulut mereka. Bab 4290 Ki Iblis Menghilang. Su Yingxia. Banyak orang berseru saat itu juga. Ketika Pei Gu mendengar nama ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak segera membuka matanya. Benar saja, ketika dia membuka matanya dan melihat, dia benar-benar tercengang. Pengunjung itu tidak lain adalah Su Yingxia. Meskipun pakaian putihnya sudah berlumuran darah, dan wajah cantiknya penuh bekas luka dan kekacauan, saat ini, dia setidaknya berjalan seperti ini dengan normal, yang membuktikan bahwa dia tidak terluka parah. Han San Qian, yang memiliki mata merah darah, bereaksi sangat besar untuk pertama kalinya, dia berbalik sedikit dan mengarahkan pandangannya pada Su Yingxia. Hati-hati. Pei Gu berteriak cemas ke arah Su Yingxia. Jelas ada yang salah dengan Han San Qian. Meskipun dia memiliki keinginan untuk membalas dendam, energi kematian yang keluar dari tubuhnya dan mata merah darahnya semuanya menunjukkan masalahnya. Yingxia, meskipun aku tidak tahu mengapa kamu kembali hidup-hidup, ini bukan waktunya membicarakan hal ini. Han San Qian mungkin sangat cemas dengan berita kematianmu sehingga dia menjadi terobsesi untuk sementara waktu. Jadi, jangan mendekat. Pei Gu berkata buru-buru. Su Yingxia jelas berhenti, dan dia juga menyadari ada yang tidak beres dengan Han San Qian. Dia adalah orang yang paling mengenal Han San Qian, jadi dia secara alami dapat mengetahui petunjuk tentang Han San Qian dalam sekejap tanpa ada yang mengingatkannya. Namun detik berikutnya, dia mengangkat langkahnya dan berjalan perlahan menuju Han San Qian. Yingxia, kamu. Dia adalah suamiku, sebagai manusia, sebagai hantu, dan selamanya. Jika dia menyerangku, aku akan menemaninya sebagai pasangan hantu, kata Su Yingxia dengan tenang namun tegas. Hanya dalam beberapa langkah, dia sudah berjalan di depan Han San Qian. Dia memang bisa merasakan aura pembunuh yang kuat di Han San Qian saat ini, tetapi seperti yang dia katakan, bahkan jika Han San Qian membunuhnya, dia tetap bersedia menjadi istri hantunya. 3.000. Su Yingxia membuka bibir merahnya dengan ringan dan berbicara perlahan. Wow, mata merah darah Han San Qian tampak bergerak. Jika diperhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa kemerahan darah berputar seperti pusaran, tetapi juga memudar. 3.000, ini aku, Yingxia. Sambil berbicara, Su Yingxia dengan lembut meraih tangan Han San Qian. Tangan itu berlumuran darah, telah membunuh banyak orang, dan semua orang tidak bisa menahan keringat untuk Su Yingxia. Karena perilaku seperti itu sama saja dengan Su Yingxia bermain api. Begitu Han San Qian memanfaatkan situasi ini, Su Yingxia akan mengucapkan selamat tinggal pada dunia ini bahkan tanpa ada kesempatan untuk menolak. Tapi Su Yingxia tidak hanya mengangkat tangan itu, tapi juga meletakkannya di pipinya. Apakah kamu tidak ingat aku? Sikat. Darah di matanya tiba-tiba menghilang. Han San Qian tampak gemetar, dan energi iblis menghilang. Yingxia. Han San Qian kembali sadar, matanya yang jernih menjadi gugup, dan tangannya yang berdarah menjadi lembut. Benarkah itu kamu? Apakah aku masih bermimpi? Mata Su Yingxia dipenuhi kegembiraan dan emosi, dia meraih tangan Han San Qian dan mengangguk dengan berat, ini aku. Aku tidak mati. Han San Qian tersenyum cerah dan sangat bahagia. Tapi mereka... Beberapa kecelakaan memang terjadi, tapi saya masih hidup kembali. Saat dia mengatakan itu, Su Yingxia memegang tangan Han San Qian lebih erat. Merasakan suhu tubuh Su Yingxia, Han San Qian tahu bahwa dia tidak sedang bermimpi. Bisakah kamu berhenti membalas dendam? Su Yingxia memaksakan senyum. Pembalasan dendam. Han San Qian mengangkat matanya, terkejut sejenak. Melihat sekeliling,
Ada mayat hampir di mana-mana, dan darah di mana-mana. Kamu membunuh begitu banyak orang. Melihat ke belakang, dia melihat Peigu dan putri ketujuh yang pucat. Aku membunuh putri ketujuh. Han Sanqian menatap telapak tangannya dengan tidak percaya. Faktanya, setelah Su Yingxia meninggal, dia memang marah dan ingin membunuh Peigu. Tapi Han Sanqian jelas bukan tipe orang yang membunuh orang yang tidak bersalah tanpa pandang bulu. Dia secara alami akan menyelesaikan masalah dengan siapapun yang memiliki dendam terhadapnya. Bagaimana dia bisa membunuh begitu banyak orang yang tidak bersalah? Meskipun sebagian besar dari mereka yang meninggal adalah anak buah Ming Yu, tapi seharusnya tidak seperti ini. Terutama putri ketujuh. Mereka mungkin sedikit tidak bahagia sebelumnya, tetapi dia telah membantunya beberapa kali. Dalam hatinya, dia adalah temannya. Bahkan jika Han Sanqian memiliki kebencian yang besar, dia tidak akan pernah membunuh putri ketujuh. Tapi sekarang, apa yang sudah kamu lakukan?